Kita sama-sama bercerita tentang sebuah kejadian, hanya saja kerinduan yang kita tangkap berbeda. Sementara saya lebih memilih suatu yang kamu anggap tidak ada dan mewujudkannya dalam sebuah karya. Secara harafiah fakta adalah kenyataan yang terjadi atau berlaku di kehidupan nyata. Fakta adalah sebuah metamorfosa kejadian yang kita anggap ada dan benar adanya. Sedangkan fatamorgana adalah suatu yang dianggap ada namun sebenarnya tidak ada. Bisa bersifat khayali, tidak nyata dalam arti tipuan pandangan karena suatu sebab dan lain sebagainya. Kebanyakan orang tertarik dengan suatu hal gaib, namun tidak pernah mau memahami esensi dari kegaiban itu sendiri. Ketika suatu kegaiban kejadian dan berkaitan dengan masalah religiusitas nampak dalam pikiran seniman, akhirnya sebuah kegaiban itu mulai direkayasa sedemikian rupa, baik dari bentuk, alur cerita yang kadang rumit, bahkan seniman merekayasa pesan dari kegaiban itu lalu membahasakannya dalam sebuah karya, sehingga terciptalah sebuah karya rupa, musik, tari, teater, dan lain sebagainya. Pernyataan dari kegaiban pikiran kebanyakan menjadi ide dalam ketidaksadaran seniman berkarya. Saat karya itu jadi, maka karya itu selalu menarik untuk diapresiasi, walau hanya sekedar menjadi bahan obrolan dalam ruang diskusi warung kopi, di pojok-pojok tongkrongan sepi dan remang cahaya, sampai pada saat sarapan dan di jalan-jalan. Seakan tiada habisnya berbicara eksistensi karya yang tiada berujung pada suatu kesimpulan nyata. Kegaiban inilah yang luput dari perhatian kebanyakan orang, sehingga tidak dianggap ada, namun ditangkap seorang seniman dan dibahasakan ulang melalui karya. Inilah sebuah fenomena kejadian dan kenyataan yang dianggap kebanyakan orang tidak ada, namun nyata dalam bingkai karya seni. Itulah fakta morgana. Panca indera dalam tingkatan ilmu pengetahuan merupakan sebuah media untuk menerima masuknya informasi dari lingkungan eksternal. Kebanyakan orang menggunakan pengetahuan rasional dan intuitif hasil dari tangkapan indera. Indera dianggap gerbang penglihatan, pengkajian, dan pemaknaan. Namun indera hanya proses awal dari bersentuhannya seniman dengan alamnya, yang kebanyakan berfokus pada kebenaran-kebenaran mengikuti objek yang dilihatnya. Artinya indera hanya menghasilkan sesuatu yang bersifat empiris. Padahal jika dilihat dari sudut pandang berbeda, suatu kebenaran tidak hanya dapat dicerna dengan indera semata, namun juga intuisi beserta pemaknaannya. Suatu hal yang dilewatkan banyak orang adalah melihat sambil merenung untuk memahami kebenaran. Padahal hal ini perlu dilakukan agar menghasilkan kolaborasi kebenaran logis dari pengamatan indera dengan penalaran akal budi, sehingga menciptakan sebuah asumsi baru. Hanya saja untuk sebagian orang dianggap terlalu rumit, terlalu absurd, dan masih banyak terlalu ini itu untuk dipikir dan dibicarakan. Hal demikian dianggap buang-buang waktu, pikiran, tenaga, dan buang materi, namun fakta tersembunyi di balik kejadian selalu dianggap menarik oleh seniman ketika dia berkarya. Fakta morgana itu nampak sederhana namun erotis dalam benak seniman. Dia liar namun candu dalam kejaran ide seniman. Dia juga nakal dan menggairahkan, sehingga dipandang bugil oleh seorang seniman. Ketika seniman mencapai orgasme konsepsi liar dan semakin liar, disitulah ide akan terus berbisik kepadanya. Dia mengalami kefanaan dan hanya menyadari keinginan berkarya. Semakin diendapkan dalam batin, semakin jadi kerinduan itu. Semakin lama, semakin terasa lembut, sampai menjadi sebuah ide karya dalam dialog ketiadaan dirinya. Hanya rasa, ide, dan karya dianggap menggairahkan. Uniknya hal seperti ini jarang sekali dianggap penting, bahkan dianggap kebanyakan orang tidak berguna. Itulah fakta morgana, sebuah kenyataan yang dianggap tidak ada padahal nyata dan benar adanya. Lebih gila lagi kita hanya bisa menyatakan benar setelah kita merasakannya. Itulah seorang seniman, seorang biasa yang mana pikiran dan rasanya terkurung dalam fakta morgana.